Resiko besar menanti Cina imbas perang tarif yang dilancarkan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Trump resmi mengenakan tarif tambahan sebesar 10% terhadap barang impor dari Cina sebagai tambahan dari tarif yang sudah diterapkan sebelumnya. Tarif baru ini mulai berlaku pada Selasa 4 Februari 2025. Keputusan Trump itu menimbulkan dilema bagi Beijing, apakah akan membalas atau mengabaikan. Masalahnya kedua pilihan punya resiko yang sama-sama besar. Dan meski keputusan pengenaan tarif juga berpotensi merugikan Amerika, tapi kerugian yang diterima Cina diprediksi lebih besar. Apa saja resiko yang akan dihadapi oleh negeri tirai bambu? Analisis soal kerugian yang berpotensi dihadapi Cina ini disampaikan oleh reporter New York Times Kate Bradser, yang menggambarkan tindakan sekecil apapun beresiko terlihat lemah di mata rakyat Cina. Aparat propaganda domestik Cina menggambarkan negara itu sebagai kekuatan yang sedang bangkit, sementara AS digambarkan mengalami kemunduran yang tak terelakkan. Namun tindakan balasan yang keras memicu perang dagang yang merugikan Cina lebih besar daripada Amerika. Dalam analisisnya, Bradser menyebut kekuatan ekonomi Cina saat ini ada pada ekspor. Ekspor Cina ke seluruh dunia naik lebih dari 12% tahun lalu berdasarkan volume. Tapi secara keuntungan hanya setengahnya karena perusahaan mangkas harga untuk mengimbangi kenaikan tarif. Ini sama seperti saat perang tarif di periode pertama Trump menjabat. Saat itu sejumlah perusahaan menurunkan harga untuk membantu mengimbangi tarif dan mencegah importir Amerika beralih ke pemasok di negara lain. Beijing juga sedang dihadapkan masalah pelemahan mata uang dalam beberapa bulan terakhir. Ada banyak barang di Cina harganya anjlok, meskipun di sisi lain penurunan harga membuat barang Cina bisa bersaing di pasar luar negeri, termasuk Amerika. Akademisi Universitas Fudan di Shanghai, Zhang Weiwei memaparkan, terdapat penurunan ekspor Beijing ke pasar Amerika Serikat. Tetapi ekspor ke negara-negara berkembang justru melonjak. Meski demikian, Cina secara tidak langsung menjadi lebih bergantung pada pasar Amerika. Ekspor Cina melonjak ke negara-negara seperti Meksiko dan Vietnam, yang merakit komponen Cina menjadi barang jadi untuk diekspor kembali ke AS. Pertanyaan besar bagi Cina adalah berapa banyak negara lagi yang akan dikenai tarif oleh Presiden Trump. Seorang ekonom internasional di Council on Foreign Relations, Brad Setzer menyebut, Beijing bisa mengakali tarif dari AS dengan melakukan perakitan akhir di negara lain. Masalahnya jika tarif Amerika dilakukan ke banyak negara, maka posisi Cina akan jadi lebih sulit. Sebabnya banyak negara di Asia, Eropa, dan Afrika mengalami defisit perdagangan besar dengan Cina. Cara mereka menambal kerugian ini adalah lewat surplus perdagangan dengan Amerika Serikat. Misalnya Uni Eropa yang tahun 2024 mengalami defisit perdagangan sebesar 247 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 4.000 triliun rupiah. Artinya ekspor Cina ke Eropa lebih banyak 4.000 triliun rupiah daripada yang diimpor Cina dari Eropa. Nah, defisit ini bisa tertutupi dari perdagangan Uni Eropa dengan Amerika. Kalau tarif dikenakan ke banyak negara, tak menutup kemungkinan negara-negara lain akan mengenakan tarif perdagangan pada Cina. Cina juga sedang mengalami masalah dengan harga perumahan yang terus turun. Jutaan pekerja konstruksi kehilangan pekerjaan dan keluarga kelas menengah kehilangan tabungan mereka. Kesimpulannya, Cina harus kembali berhadapan dengan perang tarif melawan AS dalam kondisi yang tidak sekuat sebelumnya. Lantas, bagaimana Cina menghadapi gejolak perang ekonomi ini? Begitu resmi dikenai tarif, Beijing memilih untuk merespon dengan hati-hati. Beijing dalam pernyataan yang dirilis Kementerian Perdagangan pada Minggu 2 Februari 2025 menyatakan akan mengadu soal kebijakan tarif Trump ke Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO. Kementerian menyatakan tindakan Trump secara serius melanggar aturan-aturan perdagangan internasional. Masalahnya WTO sudah kehilangan wibawanya sejak tahun 2019.
Soalnya pemerintahan pertama Trump dan kemudian pemerintahan Biden memblokir penunjukan hakim yang diperlukan untuk memberi wewenang kepada negara-negara jika ingin mengambil tindakan balasan. Kementerian Perdagangan Cina juga mengatakan hal yang ambigu. Di satu sisi, mereka berjanji akan melindungi hak dan kepentingannya dengan tegas, namun juga mendesak Amerika Serikat untuk memperkuat kerjasama. Negeri tirai bambu juga semakin membatasi ekspornya ke Washington. Awal Desember 2024 lalu, mereka menghentikan ekspor mineral penting seperti antimon dan kalium ke Amerika Serikat. Dua mineral itu berperan penting dalam pembuatan semikonduktor. Larangan itu merupakan balasan atas keputusan Presiden Biden sehari sebelumnya yang memperluas pembatasan Amerika terhadap transfer teknologi ke China. Dalam perkembangan terkini, kedua pemimpin negara Donald Trump dan Xi Jinping direncanakan berkomunikasi via telepon pada minggu kedua Februari ini. Dikutip dari Reuters, kedua negara berupaya mencapai kesepakatan yang dapat mencegah perang dagang lebih luas. Namun sebelum komunikasi itu dilakukan, tarif 10% bagi China tetap berlaku. China menghadapi banyak resiko dalam perang dagang dengan Amerika Serikat. Beijing masuk gelanggang perang tidak dalam kondisi terbaik. Menurunnya kekuatan mata uang yen, anjloknya harga barang dan kejatuhan real estate menjadi contoh masalah yang dihadapi negeri tirai bambu. Namun tarif ini bisa jadi batal karena Xi dan Trump akan segera berkomunikasi. Akankah China juga lepas dari jerat tarif AS seperti Kanada dan Meksiko? Saksikan perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.